Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du, hadirin Bapak Ibu para jamaah semuanya, mari kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kita sampai pada itu ya, yang faslu tsani ya. Jadi al-babu tsani fil i'tiqad ya. Kita kemarin sudah membahas tentang at-tanzih, yakni mensucikan Allah dari berbagai hal yang tidak semestinya ya disifatkan kepada Allah. Termasuk kita kemarin membahas bahwa Allah tidak dapat disifatkan atau diserupakan dengan makhluk. Ini masih masalah i'tiqad. Kalau diterjemah itu halaman 25, al-hayatu wal qudratu. Jadi maha hidup, al-hayah wal qudrah, dan maha kuasa ya. Qadir, qudrah itu ya kalau kata bendanya al-qudrah. Al-hayatu wal qudratu, kemahahidupan dan kemahakuasaan Allah. Jadi kalau yang kemarin at-tanzih gitu ya, sekarang masuk al-hayatu wal qudratu. Wa annahu hayyun qadirun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, maha hidup, qadirun, dan maha kuasa. Jadi kita sering mengatakan sekadarnya, ya, dari bahasa Arab sebenarnya. Sak kodarnya, kodar itu kekuasaan, sak mampunya gitu ya. Maka sekedarnya jadi bahasa Indonesia. Wa annahu hayyun qadirun, bahwa Allah itu maha hidup dan maha kuasa. Jabbarun qahirun, maha pemaksa dan maha berkuasa. Jabbar ya, maha keras, maha kuat, maha kuasa ya, sama. Jabbar memaksa, wa qahirun ya, hampir sama maknanya ini. La ya'tarihi kusurun wala ajzun, tidak akan mengalami kusurun, keterbatasan, wala ajzun, dan kelemahan. Jadi wala ta'khudhu sinatu wala naum, tidak akan terkena rasa kantuk dan tidur. Wala yu'aridhu fana'un wala mautun, dan juga tidak akan mengalami atau terkenai fana. Fana itu sesuatu yang punah, wala mautun, dan kematian. Wa annahu dzul mulki wal malakut, dan bahwa Allah itu memiliki kerajaan dan semua kerajaan, kepemilikan dan semua kerajaan, wal izzati wal jabarut, memiliki keperkasaan, jabarut, otoritas yang kuat ya. Anaus sultan wal qahru, lahus sultan, bagi Allah kesultanan, kekuasaan, wal qahru, dan maha memiliki pemaksaan ya. Wal khalqu wal amr, beliau itu yang memiliki semua penciptaan dan memerintah ciptaannya. Jadi sampai di sini dulu. Jadi ayat ini setelah, penjelasan ini setelah kemarin kita itu membahas bahwa Allah itu maha suci dari sifat-sifat kemanusiaan, yang karenanya kita tidak boleh membayangkan atau menyerupakan Allah dengan sesuatu yang nampak, dengan sesuatu yang hawadits, sesuatu yang baru. Sehingga kemarin kita membicarakan kalau Allah itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipahami Allah bersemayam di atas aras itu di mana dan sebagainya. Lalu bagaimana orang bisa beriman kepada sesuatu yang enggak nampak, yang tidak bisa kita bayangkan? Nah, kemarin sudah kita bahas, keimanan itu bisa datang dari berbagai sudut. Memahami Rasulnya, kemudian memahami ciptaan Allah yang penuh dengan
misteri yang kemudian baru di abad-abad ini orang bisa memikirkannya. Jadi dan sebagainya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa Allah itu maha hidup dan maha kuasa. Artinya kita tidak bisa membayangkan atau tidak bisa boleh terlintas dalam pikiran Allah bahwa Allah itu terbatas. Jadi kalau ada ungkapan po Gusti Allah ki wis jeleh karo aku gitu ya. Mungkin Tuhan mulai bosan kalau dalam lagu. Itu ungkapan saja bahwa menunjukkan bahwa Allah itu tidak berkenan dengan hal-hal itu. Tapi Maha Suci Allah, dari rasa Allah itu kemudian berhenti menangani manusia, menangani makhluknya, tidak. Coba kita lihat ya. Dunia ini tidak pernah berhenti dan Allah mengatur semuanya. Kalau toh di sini tidur, tapi di belahan bumi yang lain kan siang hari. Jadi kita itu kan tahu ya perbedaan zona waktu, Sekarang di sini jam sekian, tapi di Mekah kan masih 4 jam, 5 jam sebelumnya gitu ya. Nanti kemudian masuk ke Eropa masih 6 jam sebelumnya atau 7 jam dan seterusnya itu. Jadi dunia ini kayaknya kita berhenti malam hari, tetapi di lain tempat itu tidak ada yang berhenti. Dan semua begitu, makhluk di sini istirahat, makhluk yang lain itu tidak. Itu siapa yang mengendalikan? Oh, semuanya proses. Maka Allah itu tidak akan terkena sinatun wala naum, rasa kantuk dan tidur, bahwa Allah itu terbatas ya, kusurah, memiliki keterbatasan, tidak ada keterbatasan. Jadi Allah juga menghidupkan makhluk dari makhluk yang nampak sampai yang tidak nampak. Sehingga dalam Al-Quran itu sampai makhluk-makhluk yang sangat kecil Allah menjamin kehidupannya. Jadi kita kan dalam biologi itu mengenal ya makhluk-makhluk yang hanya sangat kecil dan bahkan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, mikroskop yang pembesarannya luar biasa. Jadi itu semuanya oleh Allah itu dijamin kehidupannya. Bahkan virus-virus itu banyak yang terbang saja nggak kelihatan. Sebagaimana kita mengalami kemarin virus COVID itu. Yang virus COVID itu sangat kecil sekali, walaupun kita semuanya tahu bentuknya seperti itu, tapi itu sebenarnya kita dalam mata telanjang nggak pernah bisa melihat. Itu bisa beterbangan di udara. Jadi bisa beterbangan di udara yang kita tidak pernah tahu, makanya suruh pakai masker. Tapi itu semuanya adalah makhluknya Allah, yang oleh Allah itu juga dijamin kehidupannya, bahkan dijamin berproses beranak pinak. Jadi karena itu Allah itu mengurusi itu sesuatu yang nampak besar. Seperti kalau kita lihat bintang dari sini kecil sekali, tapi kan banyak bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Padahal matahari itu jauh lebih besar dari bumi. Bumi kita ini kalau dilihat dari jauh, pertama besar, tapi nanti nampak kecil seperti debu di tengah jagat raya. Itu luar biasa. Jadi saya sudah sering menyampaikan, semakin orang menemukan teknologi atau teleskop yang bisa melihat lebih jauh, orang selalu bilang ditemukan bintang yang baru. Padahal bintang itu sejak dulu ada, cuman manusia nggak tahu karena sangat jauhnya. Begitu bisa lagi memandang lebih jauh, ada lagi. Jadi itu seperti sesuatu yang tidak ada habisnya. Sehingga manusia itu kalau menghayati itu semuanya, ya Allah ngatur semuanya itu. Dan sekecil apapun itu Allah menjamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu gegeremet pun ya di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lihat binatang-binatang yang hidup di berbagai tempat yang kita sendiri terkadang heran, kenapa di sumur kita yang nggak pernah diingoni iwak terkadang ada iwake. Kan orang dulu ya entah kita dari mana nggak tahu. Sebuah
hutan yang tadinya kering, kalau kita lihat di televisi itu ya, sebuah hutan tadinya kering, begitu hujan, lama-lama kok ada ikannya. Dari mana datangnya ikan itu? Kita nggak pernah tahu, tapi coba ada sawah yang kering, nanti hujan, nanti lalu ada ikannya. Dari mana ikannya datang? Nggak tahu. Tapi kuncinya begitu hujan turun, kehidupan akan bermula. Karena waladzi anzala minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ardha ba'da mautiha. Allah itu yang menurunkan hujan, dan dengan hujan itu bumi itu akan hidup setelah kematiannya. Tiba-tiba tumbuh rumput. Dari mana bibit rumput itu? Dari mana bibit rumput itu? Nggak pernah tahu. Bahkan gunung-gunung di jajaran pegunungan Seribu itu kalau kemarau itu kan kering, tinggal batu-batu cadas ya sepanjang Wonogiri, Gunung Kidul terus. Tapi begitu nanti hujan itu jadi hijau semuanya. Tumbuhan itu yang bawa siapa dan dari mana? Itu sulit ya. Hanya orang-orang yang mau berpikir saja yang akan sampai pada pemahaman bahwa Allah itu mau menghidupkan segalanya. Menghidupkan segalanya gitu ya. Itu belum masalah keteraturan semua peredaran matahari. Kullu fi falakin yasbahun ya. Jadi semuanya itu Allah itu mengatur ya. Semua tata surya sehingga lita'lamu adadas sinina wal hisab. Semua itu oleh Allah dilakukan proses teratur agar apa? Lita'lamu agar kalian tahu adadas sinin hitungan tahun wal hisab dan hisab. Maka hisab ini bisa dihitung bahwa bulan Ramadan itu akan kapan jatuhnya, bahwa gerhana matahari itu berapa menit dan berapa detik, semua bisa dihitung karena Allah mengendalikan semuanya itu teratur. Kalau itu enggak teratur, seperti kegiatan kita kan terkadang enggak teratur. Nek pas petol kita itu seperti itu, nek pas males enggak gitu. Seandainya Allah itu terkena rasa ngantuk dan kemudian tidur, keterbatasan, niscaya ini akan terjadi ketidakteraturan dan kemudian tidak bisa dihitung. Tapi semuanya itu bisa dihitung karena Allah menggunakan keteraturan semuanya. Coba sekarang ini kita buka handphone, apakah besok hujan atau tidak, seminggu ke depan hujan atau tidak, itu sekarang kita mau pergi itu sih tinggal dicek saja. Kalau ada lambang gerimis nanti siap-siap mantol. Atau kita perginya jam berapa sebelum itu gerimis. Zaman dulu nggak bisa. Karena manusia belum tahu ilmunya, maka dulu namanya ramalan cuaca. Diramal, ramal itu ya bener iso, salah ya iso. Tapi sekarang perakiraan cuaca lebih ilmiah lagi, perakiraan cuaca itu bisa diprediksi. Jadi karena itu, kenapa itu semua bisa? Itu karena keteraturan. Kesehatan manusia bisa diukur karena detak jantung itu oleh Allah dibuat normal, tidak tadi ya semaunya Allah gitu ya. Itu semuanya dibuat seperti itu keteraturan. Itu sejak dari makrokosmos ciptaan yang besar-besar, bumi beredar, bumi berputar gitu ya, sampai makhluk-makhluk yang kecil ya. Kita nggak bisa membayangkan kalau seperti virus itu lalu makannya, pencernaannya, kotorannya itu gimana. Jadi itu dalam perdebatan ulama dengan orang yang mengingkari bahwa mana mungkin di surga itu orang makan kok tidak bisa buang kotoran gitu ya. Itu gimana makhluk kok makan nggak bisa buang kotoran? Lalu seorang ulama kan mengatakan, coba dilihat ketika bayi itu dalam kandungan dia makan terus dari ibunya. Tapi bayi itu kan nggak buang kotoran. Jadi Allah itu Maha Suci untuk membuat sesuatu itu bisa terjadi itu. Allah itu, dan nanti kalau itu terjadi, itu pun terjadinya itu sangat ilmiah. Sangat ilmiah bagi orang yang berpikir gitu ya. Maka dari itu ada kata-kata dari orang Barat itu ya, yang mengatakan begini. Kalau kamu berpikir cukup keras, maka kamu akan dipaksa oleh ilmu pengetahuan itu untuk iman kepada Tuhan. If you think strongly enough, you will be forced by science to believe on the God ya. Kalau kamu itu berpikir, makanya orang yang mengingkari kebenaran itu rata-rata karena nggak mau berpikir.
nggak mau berpikir, maka semakin orang berpikir dia akan tahu jalan. Makanya di akhirat itu kan nggak ada alasan. Orang mengatakan kula mboten ngertos itu nggak ada alasan. Karena kita sudah diberi pikiran. Itu ada sebuah buku dulu ditulis oleh Pak Nasir ya, namanya Kapita Selecta. Itu menceritakan hikayat Ibnu Tufail ya. Jadi Hai bin Yaqdhan itu menceritakan gini, bedanya manusia sama binatang itu begini Bapak Ibu. Jadi diceritakan di situ itu ada seorang bayi, ini nama cerita. Cerita itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu beda sama binatang. Jadi dalam hikayat Hai bin Yaqdhan itu dikatakan gini, ada bayi yang Kelly. Kelly itu kemudian bayi itu nangis. Iya. Kok mboten kerem Pak, nggak usah ditanyakan, itu ceritanya nanti gitu ya. Jadi Kelly kemudian terdampar di hutan, dia nangis bayi itu. Lalu kera itu tahu, loh iki kok eneng makhluk hidup kok kaya awake dhewe ya ini. Sama kera itu diambil bayi itu. Kemudian diberi makan seperti makanan masyarakat kera itu. Ya kayak iwo-iwoan, kayak apa. Tapi kan memang di hutan begitu. Kalau apa yang dimakan binatang, saya diberi rumus. Kalau orang tersesat di hutan katanya, delok wae kewan mangan apa, kok awake dhewe melu mangan panganan sing dipangan kewan kuwi. Itu mesti ramendemi gitu ya. Jadi kalau kok buah itu dimangan, mungkin biyen-biyene ceplukan ki ora dipangan wong gitu ya. Ning kok pitik donodoli paling enak ya. Ternyata ngoten kok. Kula barang niku pamane eneng roti kok es wayu ngoten niku nggih. Rekane ya arep dipangan. Ngerti-ngerti rada jamur niku pakake pitik niku seneng banget jebule nggih. Berarti pitik iki eneng rasa-rasa nganu nggih seneng. Berarti yang ada bumbunya ada napa niku pitik nggih seneng jebule. Jadi kalau tersesat di hutan, ini kata orang yang sering masuk hutan, nanti apa yang dimakan binatang kita makan saja. Nanti kita akan selamat juga. Jadi itu karena binatang itu sudah berpengalaman ya. Nah, maka ini Ibnu Tufail ini ya, Tiflon itu anak, Tufail itu anak kecil ya. Ibnu Tufail ya itu anak kecil lah mudanya gitu ya. Itu kemudian diasuh sama kera, dan kera ini dibahas oleh para filosof Islam zaman dulu loh ini. Kemudian sama kera diberi makanan seperti makanan kera. Bicaranya juga seperti kera. Tetapi karena ini manusia, itu dia itu dalam hidupnya itu tetap mikir mesti ada yang mengendalikan hujan, mengendalikan alam, mengendalikan matahari. Padahal kera nggak mikirkan itu. Dia diasuh sama kera, tetapi karena dia ini bayi manusia, maka dia mikir itu hikayat mencari Tuhan itu judulnya. Kalau toh ada seorang bayi yang terdampar di hutan, dipelihara oleh binatang dan akhirnya bisa besar, bicaranya pun ikut bicara binatang karena nggak pernah ketemu manusia, maka beda tetap manusia, tetap Ibnu Tufail itu tetap nanti anak yang dibesarkan kera itu tetap mikir, mesti ada ini kok hujan deras yang mengendalikan hujan mesti ada, yang mengendalikan angin ini mesti ada. Sebodoh-bodohnya manusia dia punya insting, dia punya naluri, punya fitrah untuk mikir itu. Tapi binatang tidak. Binatang tidak, kera tetap saja seperti itu. Tapi manusia walaupun dicampur kera dia berbeda, karena manusia memang dibekali. Karena itu kalau manusia tersesat itu diseksa. Ditanya kenapa kamu tersesatnya? Ya kalau tersesatnya itu kami tidak ada berita dari Nabi. Itu ya oleh Allah dibebaskan karena dalilnya wa makuna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami enggak akan mengadab suatu kaum sampai rasul atau ajaran rasul sampai kepada kaum itu. Saya sering nyontohkan dulu zaman diutusnya Nabi Muhammad 571 Masehi, usia 40 tahun berarti ya 600 lebih sedikit ya. Masehi itu Islam datang di sini. Kan tidak langsung sampai di sini. Di sini mungkin masih nyembah kayu, nyembah sungai, nyembah pohon, nyembah batu. Enggak ada nabi yang sampai sini. Itu hukumnya gimana orang-orang dulu? Atau malah sebelum nabi diutus,
kerajaan awal Islam di abad keempat, itu seandainya mereka ada yang nyembah sungai, nyembah pohon, itu gimana hukumnya? Wallahu alam. Tapi yang jelas Allah mengampuni. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Tapi kalau orang hari ini Bapak Ibu, radio di mana-mana, berita di mana-mana, internet di mana-mana, handphone di mana-mana, kok bilang kula dereng tahu krungu ya ajaran ngoten niku. Gusti Allah malah seksa niku. Langsung seksa. Jadi bahkan tiang ya orang yang ikut-ikutan orang lain lalu jadi tersesat, apa oleh Allah diterima alasannya itu? Ketika dia mengatakan bahwa kami mawajadna alaihi ma'alfaina alaihi abaana, ini kami harus meneruskan orang tua kami, atau dikatakan bahwa ittabaru alladzina taba'u minal ladzina tubi'u wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika antara orang yang mengikuti dan diikuti itu nanti pisah di akhirat, itu orang-orang yang ikut itu mengatakan saya hanya ikut dia. Niku napa diampuni? Oh tidak. Kalau salah tetap disiksa karena kita diberikan pikiran. Kamu kan bisa mikir mana yang benar, mana yang tidak. Adapun yang ngajak itu dosanya double, itu Allah urusannya. Tapi bahwa yang ikut itu kesasar itu salah, itu tetap disiksa oleh Allah. Ini pentingnya, ya. Jadi tidak ada pemberian gratis. Jadi kita diberikan akal, diberikan apa, itu akan dihisab. Orang yang diberikan harta banyak juga dihisab. Maka dalam hadis Nabi dikatakan kan, orang miskin akan mendahului orang kaya dalam hisab nanti selama 500 tahun. Nah, yang miskin anggar takoni jenengan di bondo mboten du Gusti Allah. Ora diterus ketane sing ngoten niku. Jenengan kula gak ada 1 miliar mengan. 1 miliar nggo napa perinciane kabeh ditakoni. Suwe banget niku. Wah, ndek triliunan ya takoni warna-warna. Wah, takoni warna. Kula mboten gadah. Diundang mboten bablas meneh jenengan endi sawah mboten wis. Anggaran centang-centang wis langsung ngene. Jadi bablas niku. Jadi tidak ada pemberian gratis. Wangsul dumateng Allah, maka semuanya itu akan dihisab. Dikira orang yang ganteng dan cantik hisabnya juga kemudian ringan. Enggak, itu berat. Kalau itu untuk memperdaya orang, untuk bujuk-bujuk bentuku dagangan gitu ya. Itu sales girl, sales promotion rata-rata dicari yang cantik-cantik. Mungkin ya terus terang biar agak merayu-merayu sedikit lah. Nah, itu kalau digunakan untuk sesuatu yang enggak baik, itu juga dihisab nanti. Dihisab itu. Jadi tidak ada pemberian lebih. Tidak ada pemberian lebih yang tanpa hisab. Jadi itu prinsipnya itu kayak hukumnya para politisi. No such freelance, tidak ada makan siang gratis. Nek saiki tak kayak duit sesuk arep tak tagih. Itu dalam politik kan gitu. No such freelance. Enggak ada makan siang gratis. Kabeh sesuk eneng jalukane ya. Ada balas budinya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, maka kembali ke tadi, apa yang diberikan Allah dimintai pertanggungjawaban. Jadi intinya Allah itu tidak akan terkena ngantuk, tidur dan sebagainya. La yu'aridu fana'un wala mautun. Tidak ada fana. Fana itu lawannya kekal. Di dunia yang fana ini gitu ya. Dunia yang akan hancur suatu saat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Wa annahu dzul mulki wal malakut. Allah itu yang memiliki semua hak milik wal malakut dan semua kerajaan. Maka di dalam surat Ali Imran itu, maaf, di dalam surat Al-Baqarah 29 itu kan ada qulillahu malikal mulki ya, maaf, di Ali Imran 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'til mulka wa tanzi'u mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu yang memiliki semua kepemilikan. Ini penting.
ini tauhid ini penting bagi kita. Biar kita merasa bahwa semuanya itu titipan. Ini penting. Di dalam Al-Qur'an itu juga dikatakan gitu ya. Dikatakan bahwa ini akhir surat Al-Baqarah, insya Allah kita banyak yang hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Jadi milik Allah segala yang di langit-langit dan di bumi. Langit itu selalu disebut langit-langit, banyak langit. As-samawat. Ada yang menafsirkan langit-langit itu ya lapisan-lapisan di atas bumi, atmosfer, stratosfer, ionosfer dan sebagainya. Ada yang menafsirkan seperti galaksi-galaksi yang ada di atas kita. Wallahu alam, yang penting itu banyak. Milik Allah segala semua yang di langit, di tata surya itu dan yang ada di bumi. Termasuk kita itu milik Allah. Maka tauhid kepemilikan ini penting bagi kita karena manusia itu sebenarnya hanya dititipi. Buktinya apa Bapak Ibu semuanya? Kita sebenarnya sadar atau tidak sering mengucapkan itu. Jadi kalau kita itu punya dompet kita itu tiba-tiba kita sadari hilang. Kita akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Orang kehilangan keluarganya juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya mbah saya, bapak saya, anak saya itu milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Bahkan kuku kita itu hilang karena kesandung, kita juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Jadi kita itu hanya dititipi. Kita itu hanya dititipi. Tapi terkadang kita nggak pernah tanya kepada yang nitipkan. Kula dititipi niki kan nggih napa? Kan nggak pernah tanya. Kita merasanya milik kita. Padahal nek wong dititipi niki kula kapake nggih. Pite montor jenengan sik titipke kula niki ken napake. Nggih mang tunggu mawon kosoki bendina. Oh ya rentuk tunggange berarti iki. Ning ngosoke karo dipajang nang kono jenengan lek dikira debit motor mangke. Regane di masyarakat sudah naik. Mulane sing dititipi pit motor apik ngoten nggih. Jadi itu hanya titipan. Tapi kita enggak pernah tanya. Jadi ada seorang penyair Bapak Ibu W.S. Rendra ya yang akhirnya masuk Islam. Itu sebelum meninggal nulis puisi itu judulnya bagus sekali, titipan. Titipan. Kurang lebih isinya itu begitu. Jadi kita kok nggak pernah nanya ya kepada yang nitipkan. Duh Gusti Allah griya kula niki kan nggih napa kersane jenengan. Ya tok nggo maca Quran sik oke. Nggo kegiatan sing apik. Dadi mboten men nggo nyetel tip mawon Gusti Allah. Ora. Ngetip-tip sing apik. Pamenggiti lemawon. Ora, itu harus untuk kebaikan. Jadi kan seperti itu ya. Jadi kita gak dapet motor, bener nggih. Ngoten niku wong sing nitepe Gusti Allah pit nggih napa nggih tindakan sing sae-sae. Kudune kan ngoten niku nggih. Kita dititipi niki, dititipi garwa, dititipi anak ngoten niku nggih. Itu titipan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Mboten main seneni tok. Duh Gusti Allah niki titipi garwa niku bukan yang ngene bendina ngoten. Mboten niku. Niku supaya orang itu juga jadi baik dan kamu juga jadi baik. Ya. Kan namanya azwajan, pasangan. Istri itu pasangan. Istri dan suami itu pasangan. Artinya pasangan itu kalau satunya hilang itu menjadi gudang. Sepatu, serandal, kabeh niku ada pasangan. Nek hilang satu itu gudang itu. Enggak bisa dipakai. Mula riyen kula teng luar negeri niku do dikandani kalih rencang-rencang. Sesuk nek do tuku sepatu, kowe dipisah le ngirim nang Indonesia. Paket saiki sing tengen kabeh. Paket sesuk sing kiwa kabeh. Ndak napa? Engko iso ilang lho. Teng dalan nggih teng daerah pundi ra ngerti mbok nang pelabuhan apa nang ngendi nek anu jarine iso do ilang. Ning nek di ngoten niku mboten. Saya tengen kabeh dibuka tengen mawon.
Sik wong arep do nyolong niku ra iso. Mung tengen kabeh ngoten niku ora payu. Jadi sok kiwa kabeh ngoten sik lebare ngoten niku. Dadi nek awake dhewe kelangan pasangan niku kaya ora payu. Dalam arti bahwa mulane terkadang wong niku semplah ya, kehilangan pasangan itu semplah hidupnya itu karena memang azwaj. Jadi itu pasangan. Karena pasangan itu mesti ada kurang dan ada lebih dan itu saling menutupi. Nah, maka kembali ke tadi ya. Jadi ini tentang dzul mulki wal malakut. Jadi seakan-akan sawah itu milik kita, tapi sebenarnya itu titipan Allah. Nah, seakan-akan anak itu kemudian semua ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki titipan Allah. Tapi Allah itu dengan sangat halusnya ketika Allah itu meminta, itu Allah itu menembungnya itu dengan wa yuqridullaha qardun hasana. Mbok yo do ngutangi Gusti Allah dengan utang yang baik. Fa yuqridullaha qardun hasana. Yukrid itu menghutangi. Nanggon bahasa Inggris qardun itu jadi kredit. Ini aslinya bahasa Arab loh. Sebagian orang mengatakan janet wong Islam wis luwih maju mbiyen. Sebelum orang barat maju, wong Islam wis maju sing ngerti qardun. Nah, diterjemahkan dalam bahasa menjadi kredit. Fayuqridullaha qardun hasanah. Maka hendaknya orang itu memberi pinjaman dengan Allah dengan pinjaman yang baik. Itu Allah mengatakan gitu. Pinjaman yang baik. Berkorbanlah kamu di jalan Allah, itu Allah seperti meminta, itu karena saking halusnya. Seperti orang yang sangat halus mengatakan umpamanya bukune awake dhewe niku disilih kalih rencange. Mangke saking aluse lear njaluk niku aku tak njilih bukune kae. Jadi padahal miliknya. Jadi Allah itu sampai mengatakan seperti itu. Padahal di ayat lain lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan apa yang kita miliki itu juga milik Allah. Buktinya Allah itu bisa mengambil kapan saja. Jadi itu titipan, cuman kita tidak pernah bertanya kepada yang nitipkan sebenarnya barang itu untuk siapa. Dan anehnya ketika titipan itu diambil oleh yang punya, kita mengatakan itu bencana, itu musibah, itu macam-macam. Nah, itu hanya diambil sama yang punya kok. Kok kita itu seperti kehilangan yang luar biasa, padahal itu hanya diambil oleh yang punya. Maka kalau kita menyadari betul, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini penting ya. Kenapa orang itu menjadi bakhil sekali? Dan orang itu menganggap bahwa harta dia itu milik dia sendiri, bahkan zakat saja tidak mau, seperti Salabah. Kalau di zaman Nabi kan begitu ya. Salabah itu kan sudah minta berkali-kali minta kepada Rasulullah untuk didoakan. Ya wahai Rasulullah, tolong saya doakan agar kaya. Sebenarnya Rasulullah sudah agak menolak itu. Tapi Salabah itu tetap ngoyak-oyak terus. Dongake kula murah rezeki nggih Rasulullah, ngoten ibaratnya ngoten niku. Rasulullah diam saja. Barangkali Rasulullah itu sudah ada. Ya kalau manusia namanya ilham, feeling atau intuisi gitu ya. Tapi itu Rasul bahwa wong iki ketoke engko nek dadi lan mulyane iki lali. Jadi tetapi tetap minta saja dan Rasulullah akhirnya mendoakan. Dan setelah didoakan betul kan? Dikisahkan itu bahwa Salabah itu kemudian ternaknya itu luar biasa. Banyak jumlahnya sampai dia kerepotan ngurusi harta itu dan akhirnya sholat itu tidak pernah lagi bersama Rasulullah. Puncaknya dimintai zakat, menolak karena ini harta saya sendiri, ini saya yang gula wentah sendiri, ini yang ya saya yang mengembangkan sendiri ini karena berbagai alasan ya. Maka kemudian Rasul mengatakan kurang lebih ini ada berbagai versi. Tapi ada yang mengatakan wailun li Salabah. Wes cilaka Salabah nek ngene iki carane cilaka. Rasul mengatakan begitu langsung Salabah menjadi miskin lagi. Jadi
itulah terkadang ada orang yang kalau orang Jawa mengatakan rakuat kenggonan pangkat. Maka kita minta pada Allah itu yang terbaik. Kalau kita karena kan seperti kita menyadari ya, umpamanya toh kita itu arep dadekke presiden padahal ya ora enek sing dadekke ya. Nek umpamane jenengan iku diteko diparani wong jenengan purun mboten dadi menteri ngoten ya. Kan terkadang belum tentu baik. Karena kemampuannya itu kita kurang. Kita tidak tahan godaan. Kita bukan orang yang kemudian berani dan sebagainya. Maka kan kita itu selalu minta, ya Allah berikan yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah belum tentu seperti terbaik menurut perkiraan umumnya manusia. Yang terbaik menurut manusia itu ya biasanya itu kaitannya harta. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innal insana li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia kecintaan terhadap khair. Jadi harta itu saking semua orang itu yang paling apik itu ya harta. Kemudian Quran itu membuat kata-kata metafora. Kata metafora, harta itu disebut khair. Ini terjemahannya bukan kebaikan, tapi coba dilihat di Quran terjemah. Innal insana li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia itu dalam hal kecintaan kepada harta, mereka itu sangat. Jadi manusia mengatakan, ya apik kowe, wis kowe ra top nek kowe kira ndedet, ibaratnya kan gitu ya. Nah, walaupun kamu itu sehat apa-apa nek urung ndedet ketoke kok urung dadi wong top. Nah, jadi bukan, menurut Allah tidak seperti itu. Ini zaman modern Bapak Ibu, itu ada pemikiran yang baik. Pemikiran yang baik itu ternyata seseorang untuk mendapatkan sesuatu itu belum tentu memiliki, tetapi bisa memanfaatkan. Nah, jadi contohnya kan gini, ada orang bisa merasakan mobil baru terus padahal dia nggak punya, karena dia suruh nyoper. Jadi Mas Samsu ini dulu selalu nyoper Fortuner ya Mas Samsu. Nah, jadi teman saya itu heran. Saya bilang, itu mobilnya Pak Bupati. Kok iso nglakson kowe mau neng? Bukan apa-apa tapi karena saya kenal Mas Samsu gitu. Jadi ya itu seperti tadi. Atau orang itu tidak memiliki harta yang banyak tetapi selalu bisa menggunakan. Ini kalau zaman modern namanya a matter of being. Dan bukan a matter of having. Jadi di negara-negara maju itu bukan setiap orang udah punya kolam renang, tapi gimana caranya pemerintah membuat kolam renang yang setiap orang itu bisa, biar enggak ngentek-entek ke lahan gitu ya, enggak ngentek-entek lahan. Rasah don duwe taman nang mburi omahe, cukup pemerintah gawe ke taman, omahe cilik-cilik rapopo ning nek arep nang taman do kumpul bareng. Jadi tidak mesti setiap orang harus punya kayak istana, duwe kolam renang nang jerone, kemudian nang tamane, enggak. Tapi negara itu menyiapkan itu, rapopo rakyatnya omahe apa adanya, tetapi mereka rakyat itu bisa rabido dengan raja-raja karena iso gunake kolam renang, gunake taman. Nah, itu sekarang negara modern itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau itu tidak seperti itu, nanti menata manusia itu sulit. Setiap orang pengen punya kolam renang dan punya taman di rumahnya, nah itu rumah itu besar-besar, pertanian habis. Pertanian habis. Negara maju, angkutan umum dibikin biar menteri, perdana menteri numpak kuwi ya pantes. Bareng wong-wong sing ra duwe. Karena kalau itu digawe ra kepenak njur panas mung cocok wong ra duwe, nanti semua orang lalu kepengen punya kendaraan yang nyaman sekali sehingga jalan itu kebak. Jadi seperti itu. Jadi itu it's matter of being ya kalau dalam pemikiran modern. Jadi pemikiran modern itu seperti itu. Jadi maka kalau kita lihat itu zaman Rasulullah sebenarnya berpikir itu sudah seperti itu. Berpikir seperti itu. Maka tidak kita jumpai di kalangan khulafaur rasyidin itu yang kemudian seperti itu, tetapi rakyatnya itu berbahagia. Nah, ini Islam itu mengajarkan tuh rahmatan lil alamin itu sampai di situ. Islam itu enggak hanya ngajari orang sholat dalam masjid gitu ya.
tapi mengajari cara mana berkeluarga yang baik, bermasyarakat yang baik, bernegara yang baik, itu Islam mengajarkan. Jadi selanjutnya dengan tadi malakut tadi ya, bahwa Allah itu maha memiliki segalanya, sehingga kita itu hanya kepemilikan relatif. Jadi kepemilikan relatif itu mboten milik mutlak. Nggih niki kalih Gusti Allah dititipke awake dhewe. Nggih monggo kita panjenengan menika supados merasakan. Jadi orang yang kehilangan nanti juga tidak akan terlalu sakit dan kecewa karena tahu bahwa itu semua milik Allah. Jadi kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan apapun. Jadi ini di dunia ini Bapak Ibu semuanya, setelah COVID-19 ada kesadaran baru manusia di dunia ini dengan agama yang macam-macam, dengan ateis yang nggak percaya agama, yang mereka itu kemudian memiliki rasa takut karena mati begitu mudahnya. Kenapa kok takut? Karena mereka kebanyakan orang nggak punya keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Ya itu. Kalau agama Islam itu kita punya keyakinan hidup setelah mati kok. Bahwa mati itu menurut kita itu bukan sesuatu yang apa ya? Ya artinya ya itu sebuah musibah, tetapi artinya mati itu hanya perpindahan alam. Kita dari alam dunia ini sedikit geser ke alam barzah. Di alam barzah menanti alam hisab. Bahkan dikatakan orang-orang yang baik, roh-roh orang yang baik nanti berkumpul bersama roh yang baik juga. Jadi di alam roh ini menurut ini bisa dibaca dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Kitabul Arwah ya, kitab tentang roh. Itu banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan sebenarnya arwah orang baik itu pada berkumpul di sana. Pada berkumpul. Sehingga dengan mereka berkumpul itu mereka bergembira ketemu teman-temannya juga, roh-roh di alam roh itu gitu ya. Dikatakan dalam hadis rohnya orang baik, para syuhada itu mereka sebagian mencok pada burung-burung di pohon-pohon depan surga. Jadi mereka itu saling ketemu. Kemudian dikatakan di dalam hadis itu, maka kalau ada, nanti bisa dicek hadisnya ya, kalau ada orang tidur dan tidurnya itu dengan baik, kok di situ ditemui oleh keluarganya yang meninggal, itu tidur yang baik yang saya katakan ya, bukan tidur karena raga jarak, turunan kursi dan sebagainya. Itu tidur yang baik dan di waktu yang tepat, maka terkadang ada ru'yah shodiqoh, mimpi yang sodik. Mimpi yang jujur, mimpi yang tenang, yang di situ itu roh itu bisa ketemu. Kenapa kok bisa ketemu dengan orang yang tidur? Karena orang yang tidur itu rohnya diambil. Huwaladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah yang mematikan setiap jiwa dalam fimanamiha. Waladzi yumsiku apa? Huwaladzi yatawaffakum. Intinya bahwa Allah lah yang mematikan manusia fi manamiha dalam tidur. Jadi ketika tidur tuh roh kita itu diambil. Di situ roh itu bisa ketemu. Roh itu bisa ketemu. Maka sekarang kalau menceritakan Sayyidina Utsman itu ketika tidur menjelang kematian itu sudah ketemu dengan Nabi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Di situ sudah diajak itu ya. Sayyidina Utsman itu sudah diajak. Sehingga itu apa? Itu roh itu bisa ketemu. Karena ketika manusia tidur itu huwaladzi yatawaffal anfusa hina fi manamiha. Jadi dialah Allah yang mematikan diri kita dalam tidur kita. Jadi ketika tidur itu roh kita diambil. Makanya memang mati tidur itu. Kita pun doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, atas namamu saya hidup dan atas namamu saya mati. Jadi awake dhewe niku mati janen nalika tilem niku. Mangke nek mikir ngoten niku wedi dadi ra iso turu.
turu. Aku nek bablas mati piye? Ya itu sudah bukan wong kita memang nggak bisa menguasai roh, itu urusan Allah gitu ya. Kita nggak mau tidur juga bisa mati gitu ya. Wong sing melek terus ini bisa mati gitu ya. Nah, artinya kembali ke tadi bahwa roh itu alamnya begitu, ini nyinggung sedikit. Tapi kembali ke tadi, sehingga yang namanya kematian itu perpindahan. Perpindahan ya. Dan belum tentu kehidupan di dunia itu lebih enak daripada kehidupan di alam roh. Bagi orang-orang yang baik, kehidupan alam roh itu lebih enak daripada kehidupan di dunia. Karena apa? Tantangan hidupnya itu sudah nggak seperti di dunia. Di sana itu adalah saatnya panen. Saatnya panen gitu ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Sinten sik nanam teng riki, sinten sik nandur, sinten sik menebar benih, dia akan mengetam. Tapi yang di dunia tidak menebar apa-apa, ya kematian itu wah seperti mengerikan. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang masuk Islam setelah COVID-19 di dunia barat. Karena bagi orang yang tidak punya keyakinan kehidupan setelah mati, mati itu perpisahan dengan semuanya. Padahal dalam Islam dikatakan besok masih ketemu kok dengan keluarganya. Walladzina amanu wa tabba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa tabba'athum dzurriyyatahum biiman, dan diikuti oleh dzurriyyat mereka, anak turun mereka dengan iman yang sama, alhaqna bihim, akan kami temukan kok besok. Akan kami temukan. Loh niki Pak Fulan dan keluarganya kalau kayak do kumpul. Ini akan ditemukan. Maka kan sering semoga persahabatan kita kekal sampai di surga itu karena memang besok akan bisa kumpul kalau seperti itu. Nah, maka orang Islam itu ya nggak masalah. Tapi orang-orang yang non Islam banyak sekali sekarang yang masuk Islam setelah COVID-19 karena mereka buta tentang kehidupan setelah mati dan membayangkan kematian itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal bagi orang Islam itu adalah perpindahan alam yang semua orang juga akan mengalami. Semua orang akan mengalami gitu ya. Nah, jadi kata orang takut pada sesuatu yang mesti terjadi itu adalah kesalahan. Kados jenengan iku wedi, maaf ya, tiyang putri biasanya kan wedi lemu. Ning mboten iso ngendheke maem. Angger apa-apa dicipi, apa-apa dicipi. Nah, takut kepada sesuatu yang ya nek dar terus mesti lemu. Mulakno ada penyakit orang-orang yang stres suka makan tapi nggak ingin gemuk dengan apa? Dengan kemudian memuntahkan lagi makanannya. Kula lali penyakitnya jenenge apa itu? Apa? Bulimia. Nah itu ngerti ya, Mas Lilik ya. Jadi ngerti. Jadi artinya banyak orang-orang tokoh-tokoh public figure di dunia yang ingin tetap slim, tampil tetap ini ya, body pack ya, artinya tetap tampil baik, tapi nggak ingin berhenti makan. Karena stres itu pelampiasannya makan. Ngemil terus, tapi nggak ingin gemuk, maka kemudian dimuntahkan lagi. Dia makan dimuntahkan. Itu kan ya gimana? Makan konsekuensinya kan seperti itu. Orang minum minuman keras konsekuensinya hancur organnya. Itu sudah jelas. Takut kok kepada sesuatu yang mesti terjadi. Ya harusnya dihindari kalau memang orang itu takut. Kematian suatu kemestian. Maka saya diingatkan oleh guru saya dulu ya, kata Imam Zarkasi pendiri Pondok Gontor itu, kalau takut mati jangan hidup katanya. Karena wong hidup kabeh mesti mati, wong kabeh wong urip kanggonan pati. Nek wedi mati wingi rasa urip bae. Kalau takut hidup mati saja. Kowe wedi urip dengan tantangannya, ya mati saja. Ya enggak ada pilihan. Jadi artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nafas bernapas itu mesti akan mengalami henti napas atau mati. Nafas dinamakan nafas itu karena yata nafas. Setiap jiwa, setiap diri yang bernapas mesti akan henti napas kok besok. Henti napas itu ya maut, mati.
Yang benar ya kalau kita itu tahu bahwa setiap orang hidup pasti mati, mari kita persiapkan. Dalam pepatah, man arafa bu'da safar ista'ada. Siapa saja yang tahu jauhnya perjalanan besok mesti akan siap-siap. Ya ini semuanya dalam rangka kita siap-siap. Jadi intinya kesimpulannya bahwa Allah itu dzul mulki wal malakut, semuanya milik Allah, maka diri kita, tenaga kita, pikiran kita, kepandaian kita, keramahan kita, kekuatan kita, kesantunan kita, kelembahmanan kita, kita bisa bermasyarakat dengan baik, itu semuanya milik Allah saja, maka harus digunakan sesuai dengan arahan Allah. Ketika manusia menggunakan apa yang dititipkan untuk melawan Allah, ya kita juga bisa membayangkan. Kita pinjami alat yang kemudian alat itu untuk memusuhi yang minjami. Ya jelas itu enggak ada balasan lain kecuali siksaan ya. Maka semoga kita semuanya menyadari semuanya itu titipan saja. Jangan merasa kita itu semuanya milik kita, yang memang kita semua yang mengupayakan. Karena Allah saja, kemurahan Allah kita mendapatkan. Jadi karena itu semakin kita sadari, kita juga tidak akan terlalu sedih apabila kita terpisah darinya, dan juga kita tidak akan merasa kita itu terlalu eman-eman ya. Jadi demikian, ini sudah pas waktunya ya, malah kemepetan 59 ya, 6:59. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilaf kami mohon maaf. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Yang akan datang kita lanjutkan pada al-iradah, yang maha menghendaki ya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.